I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pendapatan dan pengolahan cumi-cumi yang ada di desa Ekor. Berikut adalah pemandangan dan suasana laut yang ada di desa Ekor. Jadi beginilah pemandangan para nelayan yang sedang mempersiapkan kapal atau mobil mereka untuk segera pergi berlayar. Terus, Alhamdulillah bagaimana Alhamdulillah? Enak sudah. Halo, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf, ini dengan Bapak siapa? Pak Amdi, Namdi. Itu Amdi. Oh, oke. Saya dari Semanagi 4 Kantin mau minta waktu untuk wawancara, boleh? Boleh. Untuk tugas proyek perikanan dari Satu. Bukan aja di Bapak. Boleh saya tanya-tanya sedikit? Boleh. Silakan. Biasa kalau Malam. Keluar dari sini ada kelai sore menuju tempat pencarian sekitar jam-jam setengah 7 mungkin baru ditaruh balkonnya lampu. Ini kan pakai lampu. Kira-kira bermalam tuh biasa dapat berapa? Belum, istilah tidak bisa dipastikan deh. Tidak bisa dipastikan bahwa kita dapat berapa, itu kan rezeki dari Allah. Adapun kalau ada bisa dapat 1-2 keranjang, adapun bisa lebih. Meningkat katanya. Ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja yang diperlukan dalam kapal atau bagang untuk menangkap cumi-cumi. Oke, jadi yang ini mesin. Kalau mesin tuh biasanya dong pakai kayak kasih berjalan bagang. Kalau maksudnya kalau bagang mau berjalan pakai mesin. Naik. Terus. Kalau yang ini biasanya orang bilang, kalau bahasa sini bilang bantalan bagang ya guys. Ini jaring menangkap cumi-cumi. Ini lampu untuk memancing suntung atau cumi-cumi atau ikan teri. Nah, kalau sudah di sini biasanya kalau suntung kalau semasa di sini nanti lampu-lampu yang di sini mati semua, tersisa kayak hanya ada tersisa satu lampu, yaitu lampu.
kita akan melihat bagaimana penangkapan cumi-cumi pada malam hari. Ketika malam tiba, semua lampu yang ada di babak akan dinyalakan semua, dan penurunan jaring untuk dikaitkan di seluruh sudut kapal. Setelah dikaitkan, saatnya penurunan jaring perangkap untuk menangkap cumi-cumi. Dan kita tunggu sampai semua cumi-cumi masuk ke dalam perangkap. Setelah cumi-cumi terperangkap, saatnya menaikkan jaring dan mengumpulkan cumi-cumi. Setelah cumi-cumi terperangkap, saatnya menaikkan jaring dan pengumpulan cumi-cumi. Selanjutnya, hasil tangkapan cumi-cumi ini dibeli oleh penadai yang akan dijual kembali ke kota-kota besar. Tetapi sebelum dijual kembali, mereka menyimpan cumi-cumi tersebut di ruang pendingin atau kulkas. Selanjutnya, akan dilakukan perebusan dan pengepakan untuk dikirim ke kota-kota lainnya. Selanjutnya, setelah melakukan pendataan secara langsung, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 menganalisis kandungan gizi dan pendapatan cumi-cumi warga Desa Ekor, Kecamatan Waseda Selatan, Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2022 melalui metode statistik. Langsung saja dengan anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Ayuni Proitasari dan teman saya Rifanti Rajab, Nahrani Saimima, dan Nurian Yusuf. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan hasil laut yang melimpah. Nilai ekspor perikanan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah nilai ekspor tahun 2017 naik sebesar 8,12% dari tahun sebelumnya. Salah satu daerah yang kaya dengan komoditi laut berupa cumi-cumi adalah Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Desa Ekor, Kecamatan Waseda Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Bukan hanya cumi-cumi sebenarnya, tetapi juga ikan teri, ikan cakalang, dan ikan-ikan lainnya yang menjadi sumber penghasilan warga selain kelapa yang diolah menjadi kopra. Karena banyaknya cumi-cumi di kawasan ini, dan kami mendapat tugas statistika yang dikombinasikan dengan mata pelajaran biologi, kimia, dan ekonomi, maka kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2 memfokuskan diri mengambil tema cumi-cumi sebagai objek. Untuk itu kami membagi laporan dalam 4 bagian, yaitu bagian pertama adalah penyajian data mengenai kandungan gizi cumi-cumi dalam diagram. Bagian kedua adalah analisis data statistika mengenai pendapatan seorang warga selama 12 bulan pada tahun 2022 yang mengikuti sebuah kapal penangkapan cumi-cumi atau bagang. Bagian ketiga adalah analisis data statistika mengenai pendapatan seorang warga selama 12 bulan pada tahun 2022 yang mengikuti 2 buah kapal penangkapan cumi-cumi atau bagang. Dan bagian keempatnya adalah kesimpulan. Mengetahui bahwa cumi-cumi adalah salah satu komoditi laut Desa Ekor, Kecamatan Waseda Selatan, maka ada baiknya semua orang mengetahui kandungan gizi cumi-cumi yang disajikan dalam bentuk diagram berikut. Berdasarkan kajian daftar pustaka yang kami data, ternyata setiap 100 gram cumi-cumi mengandung komposisi yaitu air sebanyak 84,1%, abu sebanyak 0,3%, protein sebanyak 14,65%, dan lemak sebanyak 0,24%.
Komposisi ini kami sajikan dengan bantuan Microsoft Excel dengan tampilan diagram-diagram berikut, yaitu seperti diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Dari komposisi tersebut, adapun berikut ini kandungan cumi-cumi yang digambarkan dengan menggunakan diagram batang, yaitu seperti kandungan mineral dan asam amino. Selanjutnya pada analisis data tunggal, yaitu ukuran pusatnya. Jika penyajian data di atas mengambil tinjauan berdasarkan kandungan cumi-cumi, selanjutnya pada data tunggal dan data kelompok, kami mengambil tinjauan berdasarkan pendapatan warga Desa Ekor, Kecamatan Waseda Selatan dari hasil penjualan cumi-cumi. Berikut ini adalah pendapatan warga Desa Ekor dari hasil penjualan cumi-cumi sepanjang 2022 yang mengikuti sebuah kapal penangkap cumi-cumi atau bagang, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Pada pengurutan data, jika data pada tabel di atas diurutkan dari pendapatan yang paling sedikit ke pendapatan yang paling banyak, kemudian dilakukan pembulatan dua bilangan desimal pada satuan dan ribuan, maka akan diperoleh sebagai berikut, yaitu dari 302.000 sampai 12.820.000, dan jumlah keseluruhannya adalah 34.253.000. Dari hasil perhitungan pada Microsoft Excel diperoleh mean atau rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan 2.854,4 dan mediannya 2.137,67. Dan modus dari tabel data di atas tampak bahwa tidak ada bilangan yang berulang dalam selang waktu 12 bulan, sehingga pada data ini tidak terdapat modus. Untuk kuartilnya, yaitu nilai dari kuartil 1 adalah 686,67 dan kuartil 2-nya 2.137,67. Dan nilai dari kuartil 3-nya adalah 3.350,67. Pada ukuran sebaran, untuk analisisnya diketahui nilai X bar sama dengan 2.854,4 dan untuk jangkauannya 12.512. Diketahui X bar 2.854,4 dan frekuensi masing-masing data sebanyak 1, maka simpangan rata-rata sama dengan 2.004,71. Untuk simpangan baku dan variasi diketahui X bar 2.854,4 dan frekuensi masing-masing data sebanyak 1, maka simpangan bakunya sama dengan 3.233,56. Dan untuk nilai variasinya sebesar 10.455.886,40. Untuk distribusi frekuensi, berikut ini adalah pendapatan warga Desa Ekor dari hasil penjualan cumi-cumi sepanjang tahun 2022 yang mengikuti dua buah kapal penangkapan cumi-cumi atau bagang, yang berkisaran 150.000 sampai 12.820.000. Adapun jangkauan dari distribusi frekuensinya yaitu 12.670, dan banyak kelasnya, yaitu dari hasil perhitungan tersebut disepakati bahwa banyak kelas adalah 6, sedangkan panjang kelasnya adalah 2,112 cm. Ada pula tabel distribusi frekuensinya yaitu sebagai berikut. Adapun grafik distribusi frekuensinya adalah grafik histogram dan grafik poligon. Untuk ukuran pusat pada tabel analisis, berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi pendapatan di atas yang lebih disederhanakan.
Untuk rata-rata atau meannya menentukan nilai tengah dari masing-masing setiap kelas. Sehingga X barnya yaitu 5.327,46. Untuk mediannya, kita dapat menentukan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dan menentukan tepi bawah kelas dan frekuensi kelas median. Nilai dari perhitungan kuartil 1 yaitu 1.092,36. Sedangkan nilai perhitungan dari kuartil 2 adalah 2.035,71. Dan nilai dari perhitungan kuartil 3-nya adalah 2.672,17. Untuk nilai dari perhitungan panjang kelas yaitu 2.112. Sedangkan perhitungan mediannya yaitu 2.035,71. Untuk modusnya, kita dapat menentukan kelas modus dan panjang kelas. Berhubung frekuensi terbanyak ada pada kelas pertama, maka kelas modus ada pada kelas pertama, yaitu 2.112. Dari penentuan D1-nya adalah 14 dan D2-nya 3. Untuk nilai perhitungan modusnya yaitu 1.888,79. Untuk ukuran sebarannya diketahui bahwa nilai X sama dengan 5.327,46 seperti tabel analisis di bawah ini. Sedangkan nilai dari simpangan rata-ratanya yaitu 3.293,49. Untuk simpangan baku dan variansinya yaitu 3.553,51 dan 12.627.439,34. Pada bagian keempat, untuk kesimpulannya yaitu dari sisi biologi dan kimia dapat diketahui bahwa meskipun terdapat 6 jenis spesies cumi-cumi, perlu diketahui bahwa 100 gram cumi-cumi terkandung 84% air, 0,3% air, 14,65% protein, dan 0,24% lemak. Jadi dari pendapatan warga desa Ekor dari sektor komoditi laut berupa cumi-cumi bukan hanya melalui hasil penjualan langsung ke penada, tapi juga dari hasil perebusan dan pengepakan cumi-cumi untuk dijual keluar daerah seperti ke kota Ternate dan kota-kota besar lainnya. Baik, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know